Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu gender pada masa lansia. Apa itu isu gender? Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, perempuan dan laki-laki. Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan, akan terciptanya kondisi yang tidak adil gender. Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarus utamaan gender. Pengertian lansia. Lansia atau dikenal sebagai lanjut usia adalah istilah yang mengacu pada individu yang telah mencapai tahap usia tua dalam kehidupan mereka. Umumnya pada usia 60 tahun ke atas, menjadi seorang lansia melibatkan serangkaian perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang berbeda dari masa muda atau tengah kehidupan. Berikut perubahan fisik pada lansia. Perubahan fisik dapat meliputi seperti penurunan kekuatan otot, penurunan fleksibilitas, penurunan daya tahan, dan peningkatan risiko terhadap berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau osteoporosis. Selanjutnya isu gender tentang kekerasan terhadap lansia. Yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, keempat penelantaran, kelima kekerasan ekonomi, dan keenam penipuan dan kekerasan terhadap lansia oleh pekerja medis dan profesional. Selanjutnya kami mengambil contoh kasus tentang kekerasan gender pada lansia, penganiayaan lansia oleh anaknya. Aksi kekerasan ini terjadi di Nusa Tenggara Timur yang viral di sosial media pada tahun 2020 silam. Pada video yang viral ini, seorang perempuan menghajar korban berinisial BR yang berumur 63 tahun berkali-kali. Akibat penganiayaan ini, korban menderita lebam, tangan kanan, dan juga luka di kepala bagian belakang. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku kesal dan tidak terima karena diberikan teguran oleh korban. Kesimpulannya, kekerasan terhadap lansia perempuan pada dasarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi terjadi di seluruh dunia. Kekerasan terhadap lansia menjadi suatu tindak kekerasan yang seringkali tidak muncul ke permukaan karena korban merasa enggan untuk melapor. Penurunan fungsi fisik dan psikis dari seseorang seringkali menyebabkan ia mendapatkan perlakuan salah dari sekitarnya. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada lansia adalah yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran, yang kelima kekerasan ekonomi, dan yang keenam penipuan dan kekerasan terhadap lansia oleh pekerja medis dan profesional. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Baiklah, kelompok 1 akan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan pada lansia? Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, apa saja jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh lansia? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu cara mencegah kekerasan terhadap lansia. Pertama, edukasi dan kesadaran, meningkatkan pemahaman
Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja jenis kekerasan yang bisa dialami oleh lansia. Yang pertama itu kekerasan fisik, meliputi pukulan, tendangan, gigitan, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh lansia. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional, meliputi ancaman, intimidasi, ejekan, penolakan, atau pengabaian yang menyebabkan stres emosional atau gangguan psikologis pada manusia. Yang terakhir itu kekerasan finansial dan ekonomi, meliputi penipuan, penyalahgunaan keuangan, pencurian, atau penolakan dan memberi akses keuangan yang memadai bagi lansia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.